Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama di sini, apa hukum menghadiri undangan yang di dalamnya terdapat kemungkaran atau pelanggaran terhadap agama Allah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada hukum undangan, ini memang para ulama menjelaskan undangan itu ada sifatnya wajib dan sifatnya tidak wajib. Adapun undangan yang wajib, jadi Imam Nawawi menjelaskan, yaitu termasuk walimah urs atau undangan pernikahan. Ini masuk dalam hukum wajib. Jadi artinya ketika ada undangan walimah atau pernikahan, maka bagi yang diundang itu wajib untuk mendatangi atau menghadirinya. Mana dalilnya? Dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, "Mandu ya ahlukum falyati walimah." Barang siapa yang di antara kalian diundang ke walimah acara pernikahan, maka hendaknya dia menghadiri atau mendatanginya. Dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari Muslim juga sama. Barang siapa yang dia tidak menghadiri wa malam yujib ad-da'wah faqad asalla wa rasulah, dia tidak menghadiri undangan pernikahan atau walimah tersebut tanpa alasan yang dibenarkan, maka sungguh dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Artinya dia telah melanggar syariat karena dia tidak memenuhi undangan yang sifatnya adalah wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, undangan yang hukumnya sunnah, tidak wajib, seperti undangan khitan, undangan akikah, undangan seperti tasyakuran haji, atau undangan tasyakuran pindah rumah, atau mungkin undangan-undangan syukuran yang lain seperti mungkin kenaikan jabatan, atau mungkin beli rumah, beli kendaraan dan yang lain. Maka ini sifatnya sunnah, boleh hadir boleh tidak. Nah, itulah pendapat dari Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain. Maka dari sini kaedahnya dijelaskan, al-ijabah lil umshi, bahwa undangan yang di situ adalah walimah adalah fardu ain, wajib hukumnya. Wa ghairuhu sunnah. Adapun selain undangan walimah atau walimatul urus pernikahan, itu hukumnya sunnah. Ini kaidah fikih yang dipakai oleh ulama, ya. Maka saya jelaskan sekali lagi. Jadi undangan tadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib adalah pernikahan, ya. Selain pernikahan adalah sunnah. Baik. Jadi pertanyaan, bagaimana kalau di dalam undangan tersebut, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, baik itu pernikahan, khitan, haji atau yang lainnya semisalnya, di undangan ya, secara umum ada dakwah undangan. Kalau di situ mengandung kemungkaran, misalkan ketika di situ ada acara-acara undangan, di situ mengandung kemungkaran maksiat, di situ ada minuman-minuman khamr, mabuk-mabukan, alkohol, ya. Di situ ada perjudian, di situ ada orkes atau acara-acara musik yang kalau sekarang terkenal elektronan, ya. Atau di situ ada sabung ayam, ada juga di situ hiburan wanita, wanita-wanita yang memang dibuka auratnya untuk joget-joget, ya, atau bernyanyi-nyanyi, ya. Nah, apa di situ ada kesyirikan, acara-acara itu ada kesyirikan, ya. Nah, di situ. Kalau kita lihat tradisi Jawa itu, mungkin Bapak Ibu sudah paham, ya. Nah, itu seperti menginjak telur, ada penyam, ada yang semisalnya. Maka para ulama sepakat undangan seperti itu tidak wajib hadir. Bahkan kalau untuk kemungkaran, hendaknya dia tidak menghadirinya. Bagaimana Ustaz kalau itu saudara, teman kita nggak enak nggak menghadirinya? Ya sudah, titipkan saja, sampaikan aja, ya, apa yang menjadi kebutuhan kita.
niat kita ingin memberikan sesuatu kepada yang mengundang kita, ya sudah, tidak harus kita hadir di situ. Ya, itu kalau ada kemungkaran. Kalau misalkan ada kemungkaran termasuk hal yang ringan, ya kita boleh hadir sekedar hanya untuk menghormati. Kita cukup makan, tidak mengikuti acara tersebut, kita langsung pulang atau keluar. Itu yang lebih ringan selamatnya. Kita hadir, kalau orang sekarang yang BCA saja, kita berikan sesuatu ya kepada yang mengundang kita. Setelah itu kita segera untuk pergi atau keluar dari situ. Kenapa? Kalau di situ memang mengandung berbagai kemungkaran, dosa. Mana dasarnya? Hadis Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha khamr atau bil khamr." Jangan duduk-duduk di satu tempat atau majelis. Kalau di dalam majelis undangan tadi, pertemuan apapun atau rapat yang lainnya, kalau di situ dihadirkan, disajikan, disuguhi minuman keras atau ada alat-alat musik atau orkes atau wanita-wanita berjoget-joget, ya, elektronik dan yang semisalnya, maka jangan duduk di situ. Hendaknya kamu tidak mengikutinya atau hadir di situ. Lebih baik pergi. Kalau tidak, sama ikut dosanya. Di situ. Meskipun kita tidak ikut berjoget, kita tidak ikut bernyanyi, kita tidak ikut mendem atau mabuk, tapi kita duduk di situ saja, kita melihat itu sudah dapat dosanya. Kalau kita ridho dan senang, ingat ya, dapat dosanya kalau kita ridho dan senang di situ. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna